Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 8. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Kita telah menikmati liburan kurang lebih selama 2 minggu. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan suasana yang lebih segar setelah libur. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di semester 2. Sebelum kita masuk ke materi, ingin Bapak ingatkan kembali bahwa pembelajaran di semester 2 ini merupakan salah satu penentuan untuk kalian agar bisa naik ke kelas 9. Oleh karena itu, pesan Bapak, ikuti kegiatan pembelajaran walaupun tetap kali ini kita masih menggunakan moda daring PJJ ya, karena kondisi yang belum memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka. Ikuti dengan baik, kemudian selesaikan tugas-tugas yang diberikan supaya kalian bisa mendapatkan materi ilmu dan juga nanti nilai atau hasil pembelajaran yang lebih baik daripada semester 1. Baik anak-anak, untuk pertemuan pertama di semester 2 ini kita akan mempelajari materi di bab 6 tentang teorema Pitagoras. Perlu kalian ketahui, Pitagoras ini adalah merupakan salah satu nama ilmuwan yang menemukan salah satu hukum atau aturan yang berkaitan dengan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Untuk apa kita mempelajari materi teorema Pitagoras ini? Ini adalah beberapa tujuan dari pembelajaran kali ini. Baik, kita mulai saja. Teorema Pitagoras berbunyi, kuadrat sisi terpanjang dari segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Diulang, kuadrat sisi terpanjang dari segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Ya, jadi di sini teorema Pitagoras ini khusus hanya berlaku pada segitiga siku-siku, tidak berlaku pada segitiga selain siku-siku. Nah, dalam teorema Pitagoras ini disyaratkan adalah kalian harus bisa mencari terlebih dahulu sisi yang terpanjang dari segitiga siku-siku itu yang mana. Nah, nanti ada tekniknya untuk menentukan mana sisi yang terpanjang. Nah, sisi yang terpanjang itu kalau dikuadratkan, hasilnya akan sama dengan dua sisi yang lain dikuadratkan kemudian dijumlah. Untuk membuktikan kebenaran teorema Pitagoras ini, kalian bisa menyaksikan sebentar. Ini ada percobaan sederhana videonya dengan menggunakan alat dan bahan yang mudah ditemukan. Jadi kalian nanti setelah melihat video ini bisa mempraktekkan sendiri. Bahan dan alatnya adalah kertas AVS, boleh kertas bekas, boleh kertas yang masih baru, kemudian penggaris, kemudian gunting, dan lem. Ya, selamat menyaksikan. Oke, kita sudah menyaksikan videonya. Hasil dari percobaan tadi dengan menggunakan 3 persegi dengan ukuran yang berbeda masing-masing. Persegi yang terbesar itu ukurannya 5 cm, kemudian yang berikutnya ukuran 4 cm, dan yang terkecil adalah ukuran 3 cm.
Nah, ketika tiga sisi dari ketiga persegi itu dipertemukan, kita akan mendapatkan sebuah segitiga siku-siku. Jadi ini persegi yang terbesar. Kemudian yang ini adalah persegi yang kedua ya, yang sisinya 4 cm. Sisinya 4 cm. Berikutnya adalah persegi yang ketiga, yaitu yang sisinya 3 cm. Kemudian terbentuk sebuah segitiga. Ini diberi nama segitiga A, B, C. Jadi segitiganya diberi nama segitiga ABC yang berwarna coklat ya. Nah, ternyata luas persegi yang terbesar itu berarti 5/2, berarti luasnya adalah 25 cm persegi. Kemudian luas persegi yang kecil, yang kedua, yang sisinya 4 cm, berarti luasnya 4/2, berarti 16. Dan luas persegi yang paling kecil, yang sisinya 3, berarti luasnya 3/2, berarti 9. Nah, ternyata kalau kita buat persamaannya, nih 25 ini hasil dari yang terbesar tadi, luas persegi yang terbesar sama dengan 16 ditambah 9, atau bisa juga kita tuliskan 5/2 sama dengan 4/2 ditambah 3/2. Nah, ini yang memenuhi dari ketentuan teorema Pythagoras tadi ya. Kuadrat sisi yang terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lain. Jadi dalam segitiga ABC yang warna coklat ini, sisi terpanjangnya adalah 5 cm. 5/2 itu sama dengan 4/2 ditambah 3/2. Nah, kita bisa coba kegiatan ini menggunakan ukuran sisi yang lain. Misalnya ukurannya adalah 10, 8, dan 6. Nah, apakah akan menghasilkan hal yang sama, yaitu 10/2 sama dengan 8/2 ditambah 6/2? Nah, nanti kalian bisa coba sendiri di rumah ya. Coba sendiri apakah itu akan menghasilkan hal yang sama. Baik, kita lanjutkan. Dari kedua percobaan tersebut, kita dapat menunjukkan kebenaran dari teorema Pythagoras yang berbunyi tadi sudah disebutkan di awal ya, kuadrat sisi terpanjang dari segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi yang lain. Nah, sisi yang terpanjang dari segitiga siku-siku, sisi yang terpanjangnya, itu disebut dengan hipotenusa. Hipotenusa. Nah, ciri dari hipotenusa itu adalah sisi segitiga yang terletak di depan sudut siku-siku. Jadi, ketika kita mau mencari sisi yang terpanjang dari segitiga, langkah pertamanya adalah cari dulu sudut siku-sikunya di mana. Kemudian, setelah sudut siku-sikunya diketahui, kemudian cari sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Itu adalah hipotenusa atau sisi yang terpanjang. Contohnya, perhatikan di sini ada gambar segitiga ABC. Di sini sudut siku-sikunya ada di B. Ini siku-siku di sini ya. Berarti hipotenusanya itu adalah sisi yang di depannya. Berarti sisi AC. Sisi AC itu sebagai sisi terpanjang atau hipotenusa. Untuk membuat rumus Pythagorasnya, kita memerlukan pengertian yang tadi ya, yang ini, yaitu kuadrat sisi terpanjang dari segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Nah, setelah kita tahu sisi terpanjangnya AC, berarti rumus Pythagorasnya adalah sisi terpanjangnya AC berarti AC pangkat 2 ini sama dengan jumlah, ini dia harus dijumlah, kuadrat dua sisi yang lain. Dua sisi yang lain berarti AB dan BC. Jadi di sini dituliskan rumusnya AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Ya, saya ulang lagi, untuk menuliskan rumus Pythagoras, kita harus menemukan lebih dahulu hipotenusa atau sisi terpanjang. Untuk menemukan hipotenusa atau sisi terpanjang, kita harus tahu lebih dahulu sudut siku-sikunya. Ini sudut siku-sikunya ada di B, ini tandanya ya. Kemudian kita cari sisi yang berada di depannya, berarti sisi AC. Ini adalah hipotenusa. Kemudian kita buat rumusnya, berarti AC pangkat 2 sama dengan dua sisi yang lain adalah AB dan BC, berarti AB pangkat 2 ditambah
BC pangkat 2. Nah, ketika rumusnya sudah kita temukan, kita tinggal masukkan angkanya, panjangnya. Nah, di sini di contoh ini adalah misalnya panjang sisi AC itu adalah B cm, berarti kita masukkan B pangkat 2 sama dengan sisi AB itu panjangnya C cm, berarti kita masukkan C pangkat 2 ditambah sisi BC-nya adalah A cm. Berarti ditambah A pangkat 2. Ya, mudah-mudahan jelas ya cara untuk menuliskan rumus Pitagorasnya. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Sebuah segitiga ABC dengan panjang sisi masing-masing adalah AB, BC, dan AC. Di mana sisi AB itu terpendek dan sisi AC itu terpanjang. Nah, dengan memanfaatkan teorema Pitagoras, kita bisa menentukan jenis dari segitiga ABC tersebut. Nah, ketentuannya seperti ini. Jika kuadrat sisi terpanjang sama dengan, ya, kata kuncinya di sama dengan ya, kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain, berarti segitiga ABC-nya adalah segitiga siku-siku karena memenuhi teorema Pitagoras. Ini teorema Pitagoras yang tadi ya. Nah, segitiga ABC yang siku-siku itu sudut siku-sikunya ada di mana? Ada di B. Kenapa ada di B? Karena AC yang terpanjang. Perhatikan, ini AC-nya terpanjang, berarti sudut siku-sikunya ada di B. Nah, berarti kalau misalnya ya, kalau misalnya AB-nya yang terpanjang, sisi AB itu yang terpanjang, berarti hipotenusanya ada di sudut siku-sikunya ada di C, ABC. Coba lagi misalnya sisi terpanjangnya itu BC, berarti sudut siku-sikunya ada di A. Jadi ketiga huruf dari nama segitiga itu harus tersebutkan ya. Jadi kalau AB jadi sisi terpanjang berarti C-nya sudut siku-siku. Kalau BC sisi terpanjang berarti A-nya siku-siku. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, jenis segitiga yang kedua, jika kuadrat sisi terpanjang kurang dari jumlah kuadrat dua sisi yang lain, kurang dari ya, maka segitiga itu merupakan segitiga lancip. Segitiga lancip itu syaratnya adalah ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Sudut lancip itu apa? Sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Oke, jenis segitiga yang ketiga, jika kuadrat sisi terpanjang lebih dari ya, kalau tadi kurang dari, sekarang lebih dari jumlah kuadrat dua sisi yang lain, maka segitiga ABC itu merupakan segitiga tumpul. Syarat dari segitiga tumpul adalah salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Apa itu sudut tumpul? Sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Diharapkan nanti setelah ini kalian menyaksikan juga untuk video pembelajaran untuk contoh soal. Nah, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran yang contoh soal, nanti akan ada link soal latihan atau tugas. Kalian bisa mengerjakannya secara daring. Diharapkan kalian lebih mengedepankan kejujuran dan kerja keras kalian ya dalam mengerjakan soal atau tugas tersebut, karena pada hakikatnya kejujuran adalah yang lebih utama, sedangkan nilai adalah yang kedua. Jadi setelah menyaksikan ini, diharapkan kalian untuk kembali menyaksikan untuk video pembelajaran pembahasan contoh soal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.